salah satu syarat untuk berwudu adalah airnya harus yang satu mutlak. Mutlak itu air murni. Cirinya murni itu air nggak ada nama. Air deh. Atau sekalipun ada nama, tapi namanya gonta-ganti, tergantung kondisi atau tempatnya air. Karena ada di selokan disebut air, karena ada di empang disebut air. Nah itu masih termasuk air murni. Beda halnya kalau dia ada nama tapi namanya permanen, air kelapa. Dia di dalam buahnya air kelapa, pindah ke gelas tetap air kelapa. Kita tumpahin ke keramik juga tetap air kelapa. Itu namanya udah air yang lazim. Itu udah nggak murni lagi, nggak murni air. Nah, syarat pertama air yang digunakannya itu zatiah airnya harus murni. Yang kedua, status hukumnya air. Mohon maaf, ini air statusnya macam-macam. Kayak kita ada zat manusia, ada status manusia. Kamu status WA namanya sering kita ganti. Bahkan akhirnya kalau kita mau cari aib seseorang gampang, buka aja status WA. Rumput tuh aib orang di situ. Status airnya itu ghairu mustakmalin fi fardi toharotin. Jangan yang bekas pakai dalam bersuci yang wajib, baik dari menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Apa yang disebut mustakmal? Mustakmal itu bekas pakai, second, rongsok, janda. Jadi orang yang doyan janda itu doyan karena lah membaca di buat janda. Saya minta tobat dulu. Bekas pakai. Tapi tidak semua bekas pakai itu tidak bisa kita gunakan untuk wudu, mandi dan lain sebagainya. Melainkan bekas pakai bersuci yang wajib. Dua ayatnya, bekas pakai bersuci yang wajib. Maka masih bisa dipakai wudu kalau bekas pakai bersuci, kalau bekas pakai tapi bukan bersuci. Bekas pakai tapi bukan bersuci. Saya kasih contoh, misalkan ada air bekas cuci piring, bekas cuci muka, bekas mandi sekalipun yang niat mandinya bukan niat bersuci. Karena ada mandi bersuci, ada mandi bukan bersuci. Prakteknya sama, niatnya yang beda. Apa bedanya kita cuci muka sama berwudu? Kelihatannya sama. Tapi air bekas wudu itu tidak bisa dipakai wudu lagi. Kalau air bekas cuci muka itu masih bisa dipakai wudu. Kenapa? Airnya masih baru, belum second. Hanya niat yang membedakan. Orang cuci muka sama orang wudu. Kalau wudu toharoh, bersuci, ada akibat pada airnya. Tuh, air bekas
bersuci. Kalau bekas tapi bukan bekas bersuci itu masih bisa dipakai. Haid kedua, fardi toharoh, bersucinya yang wajib. Maka tidak termasuk yang mustakmal atau masih bisa dipakai bersuci, pakai wudhu kalau air bekas pakai bersuci tapi yang sunnah. Kayak orang wudhunya wudhu tajadud, wudhu memperbaharui. Jadi kita masih punya wudhu, terus kita wudhu lagi. Itu namanya tajadudul wudhu. Orang sini bilang apa mau Hah? Memperbaharui wudhu. Tapi asalnya iya nya. Saya ucapin iya terlalu iya. Ayo kita memperbaharui wudhu. Repot ini. Itu lagi tuh. Tapi awas, ya, perlu diketahui tajadudul wudhu ini jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang iman lagi naik atau kita di depan siapa, lantas kita masih punya wudhu yang pertama belum dipakai apa-apa, kita wudhu lagi. Haram. Kita masih punya wudhu yang pertama belum dipakai sesuatu yang wajib. Belum pernah dipakai sholat, atau belum kita pegang Quran, atau belum kita pakai yang sunat. Kayak baca Al-Quran itu kan sunat punya wudhu. Kalau pegangnya wajib punya wudhu. Kalau wudhu yang pertama belum kita pakai sholat, belum kita pakai baca Quran, belum kita pakai pegang Quran, itu nggak boleh wudhu lagi. Jadi kalau kita udah nggak kuat pengen wudhu lagi, sholat dulu, baru kita wudhu lagi. Itu namanya tajadudul wudhu. Hukumnya sunnah. Nah, contoh yang kedua, basuh muka 3 kali, ya. Bagaimana cara hitungnya? Hitungan kedua dan ketiga adalah setelah selesai yang wajib dibasuhnya. Maka jika dengan pertama kita membasuh selesai semua wajah kena air, nggak ada yang tertinggal sedikit pun, maka itu 1 kali basuh dihitung basuhan pertama. Sehingga kita basuh yang kedua, basuh yang ketiga itu udah hasil 3 kali. Maka bekas air basuhan yang pertama itu mustakmal, bekas basuhan yang kedua dan ketiga tidak mustakmal, boleh kita pakai wudhu. Kenapa? Yang wajib cuma yang pertama, 2 dan ketiga itu sudah sunat. Jadi tidak ada dampak mustakmal di sana. Oke? Contoh yang ketiga, kita. Sekali pertama kita basuh, belum selesai, masih ada yang tertinggal pipi kiri. Kita basuh 2 kali, pipi kiri selesai, pipi kanan ada yang tertinggal lagi. Basuh yang ketiga baru tuh sempurna, wajah terbasuh semua. Maka itu 3 basuhan dihitung 1. Kenapa? Karena sempurna yang wajib, terbasuh semua wajah dengan 3 kali, maka 3 ini dihitung 1. Alhasil kalau kita ingin pahala 3 kali, tambah lagi basuhan yang keempat, baru yang ke-5. Itu 3 dihitung 1, yang keempat dihitung kedua, yang kelima dihitung yang ke-3. Jadi ngitung nanti tidinya, bukan ngitung setiap kali kita basuh itu dihitung 1, belum. Kalau belum sempurna yang wajib, itu belum saatnya kita melangkah pada yang kedua, yang ketiga. Itu. Nah, pipardi toharotin adalah bekas bersuci yang wajib. Maka kalau bekas bersuci yang sunat
ini tidak bisa tidak masuk mustakmal. Artinya boleh kita pakai wudhu lagi. Ya kalau di daerah kita enak, airnya banyak. Tapi kalau di daerah ono, ya daerah Bedahan tadi itu, Senegal, Papua sulit air. Di situ air benar-benar dingin, jadi yang bekas wajib pisahin. Yang bekas sunat baru diambil lagi, dia pakai untuk basuh tangan, bisa. Kenapa? Karena yang mustakmal hanya bekas pekerjaan yang wajib. Nah, kembali pada tadi. Walau min tuhrin hanafiyin lam yamli. 2. Walau min tuhri sobiyin lam yumayyiz li tawafin. Tadi saya bilang, apa bedanya orang yang wudhu dengan yang cuci muka? Kelihatan sama mata sama, tapi bekas orang yang wudhu air mustakmal, bekas yang cuci muka tidak mustakmal. Kenapa bisa begitu? Karena yang wudhu ada niat. Oke? Yang wudhu ada niat. Nah, pertanyaannya seperti ini. Misalkan Mang Bajri madhab Hanafi, misalkan pindah supaya menang kawin tengah wali. Ya kan bebas, Hanafi mah kita nemu tukang jamu, mbak janda apa perawan? Janda. Saya borong jamunya tapi jadi bini saya. Siap. Orang tuanya di mana? Di Jawa. Tenang, saya mah madhab Hanafi. Udah panggil saksi kiri kanan, banyak saya ankah tukak nafsi, saya nikahkan kepada mbak nafsi diri saya, jadi tak ambil teraku. Nah, madhab Hanafi dia dalam wudhu tidak mengharuskan niat pada saat basuh muka. Tapi waktu dia jalan ke tempat wudhu, dia ada kehendak ingin wudhu, di situ pun cukup. Seperti halnya dia mau sholat, niat mau sholatnya pas berangkat mau ke tempat wudhu, itu juga jadi. Itu madhab Hanafi. Bajil misalkan mau ke tempat wudhu, mau ngapain? Mau wudhu. Terus habis wudhu saya mau sholat. Nah, dari tempat wudhu udah niat sholat, nanti datang masuk ke masjid, udah tinggal Allahu Akbar, kagak usah niat lagi. Jadi kalau madhab Hanafi, tapi syarat dari tempat wudhu sampai ke masjid nggak boleh ngelakuin perkara yang membatalkan sholat, kayak ngomong. Jadi ditanya kayak kenapa? Dia dari wudhu udah dihitung sholat. Gak boleh ngomong, gak boleh ini, gak boleh itu. Terbuka aurat pun jangan. Makanya misalkan Bajil madhab Hanafi, dia udah niat di tempat wudhu, datang misalkan Muhammad Ansori, Muhammad madhab Hanafi, dia ke tempat, dari tempat wudhu ke tempat sholat, ngangkat ke samping bebas. Gimana? Bebas dia mah, nggak batal wudhunya ya. Tapi kalau Bajil nggak boleh. Tutup mulut. Kenapa? Sudah masuk hukum. Nah, kan Hanafi seperti itu. Pada saat dia bersuci, pada saat dia wudhu kagak niat. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada air bekas wudhu madhab Hanafi yang jelas-jelas nggak niat pada saat wudhunya? Apakah ini sama dengan bekas air orang yang cuci muka tadi? Ya, Hanafi dia wudhu bukan cuci muka. Hanya saja bedanya dia mah wudhunya kagak niat pas wudhu, kita mah niatnya harus pas wudhu. Jadi wudhu kita dan Hanafi sama-sama pada wudhu. Atuh air bekas wudhu kita dan air bekas wudhu Hanafi statusnya sama pada mustakmal. Walaupun menurut kita orang cuci muka kagak niat wudhu, itu mah cuci muka.
Karena menurut anggapan dia itu sedang wudhu, bukan cuci muka. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Berikutnya, aw sobiyin lam yumayyiz, tapi ditawafin. 2 tahun yang lalu viral, ada orang anak kecil imam sholat Jumat, bacaannya cakep banget, suaranya enak banget, murid saya di Syria. Syria itu disusukan lurus we. Ada yang nanya, emang sah orang dewasa sholat Jumat diimamin sama anak kecil? Betul. Orang anak kecil kan belum wajib sholat. Sholat anak kecil kalau dia sudah tamyiz, ya, kalau dia sudah tamyiz, maka itu jika memenuhi syarat-syarat orang dewasa bisa dihukumi sah sholatnya. Wudunya udah benar, sholatnya udah benar. Kalau sekiranya di orang dewasa bakalan sah, maka di anak kecil pun dihukumi sah. Hanya saja tidak ada dampak hukum anu batin. Kalau hukum johir kena, artinya sama saja. Gak ada bedanya sholat anak 10 tahun dengan kita yang udah tua. Artinya sah-sah saja anak kecil dijadikan imam sholat. Kecuali sholatnya sholat jenazah, gak boleh. Karunya ambil tiga bagian. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anak kecil wudu? Kan wudu dia mah ya dapat pahala enggak? Dapat dosa enggak? Sholat anak kecil dapat pahala enggak? Anak kecil minum bir di paimbaran, itu masalah. Ya, anak 8 tahun masuk ke masjid ngisep ganja gitu di paimbaran, itu masalah, dosa gitu. Yang dosa kita ngebiarin gitu. Anak kecil nggak sholat subuh, no problem itu. Yang dosa kita orang tuanya nggak bangunin. Datang maghrib anak anteng nonton Ultraman, nggak dosa. Yang dosa kita orang tuanya. Nah gitu. Ini ada anak dia sholat, dia wudhu. Pertanyaannya bagaimana wudhu air bekas anak kecil wudhu? Bisakah kita pakai wudhu lagi? Oh, tetap tidak. Itu hukumnya juga mustakmal. Karena apa? Walaupun anak kecil yang makainya itu sudah masuk kategori wudhu, karena wudhu dia dihukumi sah, sehingga sholat dia dihukumi sah. Itu dampaknya bahaya. Kalau wudhunya, air bekas wudhunya dihukumi tidak mustakmal, ujungnya si anak tadi sholat tanpa wudhu dong. Ya, berarti nggak boleh ngimami. Makanya anak ini sudah dihukumi sah dari wudhunya sampai sholatnya dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Air harus murni dan tidak mustakmal bekas pakai bersuci yang wajib. Sabar tak koyina. Murni, tidak bekas pakai, 3 bersuci, yang keempat yang wajib. 4 ayatnya. Maka itu tidak itu boleh dipakai bersuci atau ngalau. Yang kedua berikutnya wa izalati najasin walau ma'fuan anhu. Qalilan. Airnya juga tidak boleh yang bekas dipakai menghilangkan najis, yang tidak boleh bekas pakai ngilangin najis dah.
Maka kalau airnya bekas dipakai ngilangin najis, itu air sama sekali tidak bisa dipakai bersuci lagi, baik dipakai wudhu atau menghilangkan najis lagi. Ya, itu mustakmal. Timbul pertanyaan, kalau buat wudhu kita kan harus pakai air yang baru, nggak boleh pakai air mustakmal. Nah, bagaimana kalau untuk istinja, untuk cebok? Bolehkah kita pakai air mutanajis? Nggak boleh. Nggak boleh cebok pakai air mutanajis. Nah, kenapa? Atupan air mutanajis mau ketahuan. Ya, udah cebok, ada baunya, warna lagi berubah. Ya, kadang-kadang rasanya lamun daek ngabuktikan, cuma sayang susah untuk membuktiinnya. Tapi kalau bekas wudhu, air baru sama air bekas sama tuh, ya, pada jernih. Sehingga ada beberapa orang yang menganggap kalau untuk wudhu harus air bersih yang baru, tapi kalau untuk istinja kayaknya boleh deh pakai air mustakmal. Sehingga kadang-kadang di kamar mandi ada keran, di bawahnya ada bak atau ada ember. Dia wudhu, airnya ke ember. Kenapa? Dia tahu itu air mustakmal. Tapi begitu dia kencing, mohon maaf, kadang-kadang dia ceboknya pakai air langsung dari ember, bukan air yang baru dari keran. Maka di sini secara tidak langsung dia jelas-jelas cebok pakai air mustakmal. Boleh enggak? Enggak boleh. Sah enggak? Enggak. Ujungnya gimana? Air yang dipakai basuh si Mamat itu jadi mustakmal, itu jadi mutanajis, keinjak sama kaki, maka ini kaki bawa najis, keluar dari kamar mandi langsung ke kamar, langsung ke tempat sholat, itu belepotan najis kemana, kesana kemari. Gara-gara apa? Gara-gara kita istinja pakai air mustakmal bekas wudhu. Tadi gara-gara ada anggapan, kayaknya kalau untuk ngilangin najis mah air bekas wudhu mah boleh kali. Padahal nggak boleh. Ya, jadi apiknya tuh kalau kita kencing di kamar mandi, ya, ini bak air ini nih, udah siapin aja langsung keran nyalain, pakai air yang baru, ya, pakai air yang baru. Terus giring tuh air kencing dari belakang, jigur di tukang, jangan dari depan. Takut kalau dari depan ada air kencing di depan kita banjur. Ini air ada yang mundur ke belakang. Ke depan ada, ke belakang ada, nanti keinjak sama kita. Sedangkan air yang ke depan itu bawa najis, air yang ke belakang juga bawa najis. Sarung merosot, kena basah, mutan najis. Makanan api enak itu begitu, ya. Banjur dari belakang, atau kita ada yang lebih modern lagi pakai selang, ya. Saya di bandara mau kencing, mau ayang cebok ini bawa jamaah, ini ayang modal kemana, ayo diantar di bandara ke bawah, udah kebelat terkuat, gak lama masuk sini nenek keluar lagi, gak jadi ayang modalnya, gani. Di bandara makan ayam kerandon, ayam iya tuh selang aja tisu, membajri balik di WC tisu udah dibawa tuh jadi harus air untuk istinja pun harus air yang baru seperti halnya air untuk wudhu. Dan sebetulnya ini saya mendapat cerita baru, alhamdulillah, di daerah Jawa ada beberapa pesantren yang di sekitarnya udah terdampak COVID, banyak yang kena, tapi di pesantren itu mah enggak. Jadi emang di depan masjid ada air, kolam, itu anak-anak santri wudhunya di sana, dia mah enggak dari keran, wudhu di sana. Begitu tersebar berita COVID, kiainya nganjurin semua anak harus minum air di situ, walaupun cuma 3 teguk minum. Alhamdulillah semuanya enggak ada yang terkena COVID. Aman, selamat. Wallahu a'lam bishawab.